Nah, tadi Wina udah bilang ya bahwa produk yang harganya lebih mahal tapi diiklankan lebih laku. Nah, saya sendiri ya, karena saya banyak pegang toko klien, saya baru-baru ini mendapati bahwa sekarang iklan di Shopee yang spesifik pun bagus loh teman-teman. Kata kuncinya spesifik bagus juga. Nah, ini malam hari ini kita menghadirkan ya Kak Wina nih suhunya di kategori kecantikan ya teman-teman ya. Nama tokonya mau disebut atau tidak perlu? Boleh. Nama Gak apa-apa, tokonya? yang nonton masih sedikit. Tokonya namanya Dunia Kecantikan, nggak? Oh, Dunia Kecantikan ya. Dari Dunia Kecantikan teman-teman cari aja ya. Ada di marketplace kesayangan, terutama di Shopee ya. Kita hari ini mau bahas soal Shopee. Oh, Nah, siap. kalau sekarang dulu kan Miracle Water ya. Kalau sekarang fokusnya jualan apa tuh Dunia Kecantikan? Banyak brand sekarang. Ada sekitar 2000 SKU gitu. 2000 SKU ya. Wow. Jadi banyak brand. Dan yang membuat orang lebih senang belanja di sana daripada belanja langsung ke brandnya apa? Karena pastinya brand-brand itu kan punya tokonya official masing-masing kan harusnya. Kenapa harus belanja Ya, di benar. Dunia Kecantikan atau daripada di mallnya langsung gitu? Pertama mungkin pertimbangan lokasi, karena banyak prinsipal yang di Jakarta kan, kita di Surabaya. Jadi Terus kedua, toko, reputasi toko. reputasi toko itu reputasi apa nih? Mungkin kalau boleh dijelaskan. Reputasi toko mungkin karena tokonya kan udah bergabungnya udah lama, terus ratingnya udah banyak, penjualannya udah banyak. Jadi orang kalau belanja kayaknya tingkat trust-nya lebih tinggi. Terus harganya ya memang di bawah official sih. Ada yang di bawah, ada yang sama. Oh, jadi kalau officialnya itu nggak matok harga, bisa di bawah. Kalau dia matok harga, ngikutin. Iya benar. Enak yang prinsipalnya matok harga atau enggak? Enaknya matok. Kan untungnya lebih gede. Enaknya matok ya? Tapi kalau misalnya yang matok itu pernah tuh satu brand, misal kita diskon, padahal diskonnya misal subsidi Shopee kan, ternyata kena hapus juga karena jualan di bawah harga. Tuh deh. Karena kan Shopee lumayan ketat juga untuk jadi kalau udah join kayak udah jualan dengan harga yang seharusnya udah nggak bisa join promo Shopee, bikin promo toko, bikin voucher dan seterusnya dong. Jatuhnya harus sama dengan harga yang mereka tetapkan. Bisa, Rika, asal dinaikin dulu jauh sebelumnya. Jadi nanti diskonnya tinggal di setting gitu ya. Tapi kalau mau ikut promo Shopee kan dia minta harganya di bawah itu lagi. Berarti nggak bisa join promo. Bisa join sih, tapi tetap jatuhnya di harga yang sama dengan itu. Kadang kalau misalnya kita bandel ya bisa dihapus, ya udah nanti buat lagi, upload lagi. Gitu. Ya. Sering bandel dong ya. Ada beberapa produk yang kayak gitu, memang walaupun dihapus, upload lagi bagus lagi kok. Oke. Ya. Nah, kalau dari pembeli sendiri lebih senang tuh belanja di Dunia Kecantikan karena apa? Karena lengkap atau karena itu tadi lokasi sama servis ya, reputasi toko ya. Reputasi toko kita sehari tuh ada 3 kali pick up. Wow. Jadi siang, sore, malam. Jadi ya lebih cepat itu sih. Jadi kan mereka senang kalau pengiriman cepat. Pengiriman cepat. Ini servis Terus bagus lah ya. Ikut campaign Shopee itu kan mereka juga banyak yang produk yang disubsidi Shopee. Jadi banyak yang murah. Oh, kalau gitu nggak masalah sama brand kalau disubsidi Shopee.
Kita daftarin yang aman-aman, yang Oh, SKU yang Hero. yang aman-aman, yang nggak aman nggak didaftarin ya. Mm-mm. Berarti kalau buat teman-teman yang baru mau berjualan untuk kategori sejenis, masih worth nggak sih untuk jualan produk kecantikan di Shopee? Karena yang jualan pasti kan banyak banget kan. Mm-mm. Banyak banget. Masih sih, masih. Karena ya walaupun ada beberapa teman yang jadi jualan minyak ataupun gula, gara-gara live jam 8 itu kan dapat voucher tuh banyak yang cari minyak sama gula. Tapi kita tetap di kategori kecantikan sih. Masih bagus juga. Kan waktu itu kalau bahas Shopee ya, waktu itu atau boleh di lain platform Om? Boleh bebas. Kita mau bebas. Iya. Waktu itu di-approach sama Tokopedia untuk buka toko baru kan. Buka toko baru yang mana bukan, kalau di Tokopedia kan kita official store. Nah, toko barunya itu kan literally baru. Nah, masih lumayan juga sih dibantu sama mereka ya, dibantu ads, dibantu ikutin campaign juga. Kan kita daftarin SKU mana yang bisa di-campaignin gitu. Masih ya ada pembeli walaupun toko baru dan merintis baru. Ya harganya kalau di kecantikan memang, apalagi di marketplace ya, memang harus bisa bersaing. Karena nggak bisa selisih terlalu jauh ya, Kak Wina, harganya. Ada beberapa produk yang kita punya 2 SKU nih, padahal produknya sama. Yang harga normal, yang untuk ads kan, ada juga yang harga murah untuk traffic. Itu sih. Oke. Jadi yang ads itu harganya normal, tapi ada SKU yang nggak diiklanin tapi harganya lebih murah. Benar. Itu nggak, kalau Tapi customer yang beli laris nggak ngomel. malah yang diiklanin sih kemarin kita hasil evaluasi. Oh, menarik nih. Iya, Rika ada tanggapan? padahal lebih mahal. Iya, setuju lah. Jadi kalau diiklanin kan lebih tayang ke banyak konsumen ya, ke calon konsumen. Jadi orang ya lihat belilah. Dan orang Indonesia nggak semuanya serajin kita kali Om. Kita hanya cari yang paling murah gitu kan di tokonya. Ya ada Tapi 1000 SKU, Rika. Ada 1000 SKU di toko ya, wajar sih. Ya, nggak ketemu juga kalau mau dicari. Ketemu ya. Iya. Ya gitu. Terus mungkin ada produk yang memang untuk traffic. Kalau istilah bahasa Jawanya tuh gendong ngindit ya. Tahu nggak sih ya orang Jakarta? Gendong Ngindit, gendong. Ada yang di subsidi silang gitulah kok. Oh, gendong ngindit. Teman-teman tahu nggak ya? Saya taunya gendong tahu. Gendong, jamu kayak jamu ya, jamu gendong. Jadi ada yang memang dibuat murah untuk traffic. Ada SKU yang memang untuk apa sih istilahnya, untuk make profit. Menarik. Nah, kalau di Shopee-nya sendiri, kira-kira kalau dalam 1 tahun terakhir ini ada perubahan apa yang dilakukan supaya bisa terus kompetitif lah ya? Tokomu sendiri 1 tahun ini naik atau turun atau gimana progresnya? Bagus Shopee. Kan kemarin kita ngobrol-ngobrol juga ngomong paling bagus Shopee ya. Iya. Sejak live itu kok. Sejak live dan kita ngikutin kalau kita di apa sih istilahnya, riding the wave ya. Kalau memang mereka lagi bakar duit untuk voucher live, ya kita ikutin. Kita juga live terus. Gitu. Live-mu 24 jam sekarang?
Sampai jam 10 malam, Mulai lagi jam berapa? 9-an. Wow. Ada Iya, yang live pagi sih, jam 6. Tapi freelance. Kalau yang jam 6 itu. Kalau yang di kantor, mulai jam 9. berarti minimal 15-16 jam sehari ya? Ada 5 host in-house. Hostnya ada 5. Tuh teman-teman bayangin ya, live-nya segitu banyak, omsetnya lagi bagus. Enak ya jualan kos kecantikan ya teman-teman ya. Ya, Padahal enak ya. receh sebetulnya. Oh, Kalau dibanding yang lain. nggak receh lah sekarang ya kan. Kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol eh, sama ini samping, ya kan teman-teman kalau kalau mau nonton apa, saya gerebek seller samping, sekarang kita udah keluarin video part kedua ya. Dia bilang memang trennya berubah ya untuk produk-produk yang viral di sana. Dulu kan serum ya, sekarang lebih ke lipstick ya. Mm-mm. Lipstick sama sunscreen. Jadi ya tetap kecantikan tetap kuat ya. Cuma mungkin produknya aja yang trennya berubah. Jadi teman-teman bisa bisa cek ya di video saya yang saya gerebek something ya, Oke. brand besar lah ya dalam dunia kosmetik ya. Mungkin salah satu top lah ya, top 5 lah ya, atau top 3 saya bisa bilang. Nah, Rika mungkin bisa lanjut. Mau nanya nih ya, kan Ya. jualannya banyak banget. Terus udah gitu banyak supplier. Pengen tahu dong gimana sih cara aturnya, kepantau lah semua SKU-nya. Terus udah gitu gimana supayanya seribunya jalan gitu. Cara atur supplier. Iya, jadi Cara kan atur produknya berarti, Ci. produknya kan produknya banyak dari banyak supplier, berarti kan karakteristik setiap produknya berbeda tuh. Gimana sih caranya buat ngatur supaya ya 1000 ini nggak jalan gitu, 1000 ini jalan nggak ada yang nggak jalan. Wah, Rika jahat loh, bilang 1000 nggak jalan. Ngomong pola. Supaya jalan semua gitu ya, kurang lebih ya. Ya. Sebetulnya kita di marketplace nggak begitu banyak effort sih. Maksudnya kan marketplace tempat orang memang tujuannya untuk jual beli kan. Jadi ini kalau ngomong platform lain ya, kalau di TikTok kebanyakan orang konsultasi, kulit aku gini, cocoknya pakai apa. Kalau di marketplace mereka kebanyakan udah langsung eksekusi gitu. Jadi live di Shopee sama di TikTok pun beda. Nah, kalau kita sebagai penjual marketplace sebetulnya cara untuk melihara, cara untuk maintenance banyak SKU ya nggak banyak. Yang kita highlight itu ya yang pasti yang cuannya banyak, terus yang trafficnya bagus gitu. Jadi walaupun jualnya nggak banyak tapi trafficnya bagus, kita tetap highlight gitu, kita ikutin campaign apa gitu. Walaupun nggak besar secara marginnya, dia nggak besar, tapi dia merupakan SKU hero karena tiap hari keluar gitu, laris. Nah, yang dipelihara tadi, yang di maintenance ya, yang pertama yang suppliernya bagus, hubungannya sama kita. Di sekitar kita sih banyak kan di Surabaya yang kenal-kenal juga gitu, yang Wina utamakan. Jadi sering kan datang gitu, kenalan ya, yang kita kenal itu yang kita push produknya di marketplace. Tapi lepas dari itu, di marketplace produk akan menjual dirinya sendiri gitu. Itu jadi kalau memang brandnya bagus, secara pusat mereka promosi, mereka akan terjual sendiri gitu sih. Tapi kalau maintenance sama suppliernya ya yang ada hubungan baik gitu, Ci. Oke, menarik.
menarik. Tadi sempat menarik sih dibahas kalau live-nya nggak ikut-ikutan jual sembako ya. Padahal kalau lagi potong-potongan gini, paling menarik jual sembako pasti rame ya. Iya, tapi katanya udah dibatasi ya, kok nggak boleh ya? Udah namanya udah dipleset-plesetin, berarti udah makin dibatasin. Oh, sembakonya? Iya, yang jual Sanko tuh namanya udah bukan SUNCO gitu. Oh, nggak tahu saya. Huruf-huruf alay gitu. Katanya sih iya. karena udah dibatasin itu, jadi biar nggak terdetek. Pinter ya. Itu sama seperti waktu TikTok pas lagi awal-awal kan mereka juga jual sembako ya supaya karena itu yang paling cepat dan paling gampang dibeli sama orang kalau ada diskon itu kan ya sembako. Ya pinter sih. Seller ini memanfaatkan momentum ya. Iya udah disamarkan kata Ingrid. Wah ya. Tapi seller pinter lah dan saya yakin seller Indonesia itu adaptif sekali sih dengan perubahan apa. Kayak tadi kan Kak Wina bilang, live lagi rame nih, makanya saya ngikut live malah naik sekarang bagus ya. Dan yang lalu sepi ya berarti mungkin ya tidak bisa mengikuti perubahan ya sih. Makanya kita tuh penting banget buat update terus sama apa yang happening supaya toko kita tuh terus bukan cuma survive ya tapi maju ya. Nah jadi teman-teman itu sih. Nah Konsisten. Konsisten apa nih? Ya, jadi kalau misalnya live, bisa sepi, ya besoknya tetap live. Tapi sepi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita tetap kayak kalau nggak salah sih denger dari TikTok itu 3 bulan baru ada hasil. Kalau yang literally baru ya. Jadi mau sepi mau rame tetap live terus ya, digas saja. Tapi kalau sebagai bos dirimu gimana? Maksudnya, nah sepi, ini karyawan aku mau gaji gimana? Nah ini aku gendongin karyawan terus nih ya. Bukan cuma produk ya, aku gendongin ya karyawan, aku gendongin kemana-mana. Mana ada banyak karyawannya mungkin aku taksir ya. Berapa puluh aku tak gendongin kemana-mana terus kok berat lama-lama ya. Itu gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? Iya, memang kan harus berpikir kreatif ya. Ya harus karena itu tanggung jawabnya banyak. Jadi, tapi kalau punya tim yang solid juga mereka akan kayak ngebantu juga sih. Jadi mereka juga nggak males-malesan kerja, itu juga ngebantu. Kayak mereka misal mau ada event, mereka sadar diri, Bu ini ada event, saya mau lembur apa gitu. Oh gitu? Nggak nanya dulu, Bu ini kalau lembur dapat lemburan nggak? Baru habis itu baru nanya. Enggak. Mereka sadar sudah diatur jadi jam segini, tanggal segini yang masuk ini gitu. Oke. Nah, teman-teman ya saya mau info juga ya, Kak Wina ini kan salah satu alumni dari Marketplace Expert Class kita ya di Surabaya. Kemarin saya ketemu sih pada waktu acara saya di Surabaya. Thank you banget Kak Wina udah nemenin. Saya banyak belajar ya, humble banget orangnya sih kalau menurut saya. Dan mau sharing-sharing juga ya, tapi itu salah satu yang saya suka ya dari alumni Marketplace Expert Class ya, karena jujur sih kalau buat kita biasa ke kota yang misalnya Surabaya, saya nggak memang bukan orang sana, itu yang pertama kali kita cari sih teman-teman alumni ya, karena biasanya yang alumni itu yang punya satu vibrasi sama kayak kita ya, pengen belajar, pengen maju. Sellernya juga banyak seller yang gede tapi tetap humble ya, mau berkomunitas. Dan menurut saya kalau dari Marketplace Expert Class ya itunya mahal sih, komunitasnya ya. Dan saya tuh senang banget ya, maksudnya jujur saya tuh senang banget bisa kenal ya. Dan teman-teman di sini kalau yang bekas alumni saya bicara soal kalian juga lah ya. Maksudnya saya Om Sugeng sama Rika tuh kita privilege banget buat kita punya satu komunitas kayak gini yang sama-sama ya, kemanapun nanti teman-teman pergi ya udah ada temennya ya nggak. Kawinnya kita yang terakhir kali di Jakarta kan juga udah ada temennya ya, maksudnya ya yang kali kalau mau kota manapun kita udah ada temen nih yang sama-sama online seller, jadi enaknya di sana. Nah tahun lalu kan kita ngadain sampai batch ke-7 ya,
1 sampai 7 tahun ini ya karena kesibukan, karena kita juga nge-launching yang tour trip ke China ini, kita belum sempat ngadain sama sekali, baru 1 kali ini aja yang batch ke-8 ya nanti itu tanggal 5 sampai 6 Oktober di Tangerang. Nah, kemungkinan ini cuma satu-satunya batch yang akan kita adakan tahun ini ya. Jadi teman-teman kalau yang mau gabung jangan tanya-tanya kapan ada di kotanya teman-teman, karena kemungkinan cuma ada di Tangerang doang ya. Jangan tanya di Surabaya kapan, di Bandung kapan ya teman-teman. Kalau nungguin mungkin harus tunggu tahun depan atau belum tentu kita akan ngadain lagi ya, karena nextnya ke depannya saya akan lebih ke acara komunitas aja sih ya. Itu juga sesuatu yang kita lagi pikirin buat launching sih, karena ya kita merasa ya kita pengen bangunnya sebenarnya komunitas ya. Nah, nanti tour ke Cina juga salah satu harapan kita ke sana sih. Jadi kita jadi satu ya networking, tapi juga benar-benar lebih dekat lah ya. Kalaupun ada kolaborasi atau apapun ya itu kita harapkan sih. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar Shopee ya 2 hari ya dengan saya Rika dan Sugeng, ditunggu ya. Nah teman-teman bisa klik ini linknya ya, bit.ly/expertclass 2023 atau klik link di bio saya Om Sugeng atau Rika ya, atau boleh nanya-nanya dulu. Untuk 2 hari ada paket silver sama gold ya. Bedanya kalau yang gold itu nanti ada bisa dapat rekaman kelasnya, teman-teman bisa dapat free yang Shopee Beginner, bisa dapat mentoring 2 kali, bisa dapat diskon kalau trip ke Cina berikutnya kita akan buka 2024 ya. Bisa dapat apa lagi ya? Free kalau banyak lah ya. Kalau yang gold banyak. Networking dinner, lalu juga kalau mobil maintenance juga ada diskonnya juga. Jadi banyak banget privilege-nya, dan sampai saat ini kayaknya lebih banyak yang daftar gold daripada silver deh yang udah masuk. Jadi good deal banget ya. Jadi teman-teman ngobrol aja sama kita, karena tempatnya juga terbatas ya, seperti biasa terbatas, dan tinggal 2 minggu lagi juga ya. Kita agak mepet memang setiap kali kalau ngadain acara. Kayak ke Surabaya aja kemarin cuma 3-4 hari sebelumnya baru saya kasih tahu. Ya. Nah, ini bannernya teman-teman ya, expert class yang ke-8. Ya, teman-teman silakan nanti ya ditunggu ya, sambil kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Kak Wina lagi. Ya, pastinya bisa belajar banyak dari, bukan cuma dari mentor tapi dari sesama teman-teman yang ikut. Ya, jadi di Shopee, bukan cuma di Shopee lah ya, di semua marketplace tuh banyak banget lah perubahan. Dari yang dulu kita kayaknya cuma main SEO only gitu ya, terus udah gitu ngiklan. Ya sekarang nggak kayak gitu cara mainnya, banyak sekali perubahannya. Zaman dulu beberapa tahun lalu ya, kita main cara duplikasi toko sebanyak mungkin gitu kan. Sekarang ya udah beda caranya, nggak kayak gitu lagi gitu. Dan bahkan ya udah banyak fitur-fitur baru yang ada di Shopee dan di marketplace lainnya. Nah, memang kita tuh harus terus berkembang. Apa yang dulu kita pernah pelajari, pernah lakukan dan jadi top seller, sekarang mungkin udah nggak works, teman-teman. Sekarang tuh memang saatnya kita ya berinovasi terus berubah terus. Bahkan ya tadi ya, dari produk, terus udah gitu dari promo-promo yang ada, kemudian Oke, kemudian kayaknya suara aku ada dua ya. Dari Om Sugeng. Iya. Oke, bentar. Sekarang yang lagi itu highlight kayaknya KOL sama Shopee ya. Affiliate-nya KOL. Ya, cukup banyak lah itu fitur yang kayaknya baru on banget sekarang ya. Jadi cukup banyak yang jadi affiliate, kemudian ngejualin barang dari seller. Zaman dulu mungkin kita jadi reseller orang, kemudian kita coba dropship. Nah, dropship ini udah mulai berkurang sih sekarang, bahkan orang yang mulai jualan gitu udah langsung pengennya jadi afiliator. Kenapa? Karena tanpa modal, tanpa susah, dan dia bisa caplok-caplok supplier dari manapun kan, bahkan dari tokonya Om Botak, dari tokonya Kawina, dari tokonya saya, dari tokonya Kak Sugeng gitu ya. Jadi dia bisa ambil barang dari semua orang di satu lapaknya afiliasi dia gitu. Jadi ya memang
udah beda banget. Dan sekarang kalau kita sebagai seller tugasnya lebih ke nyediain barang yang sangat berkualitas, sangat oke buat konsumen kita, makanya harus terus berinovasi, bikin barangnya atau cari barangnya terserah. Kemudian berikan promo-promo yang sangat menarik buat si konsumen, plus kasih, kalau mau pakai afiliator ya kasih komisi yang oke lah buat si afiliator ini gitu. Banyak banget sih sebenarnya fitur yang bisa kita maksimalin ya di Shopee, dan harus tetap kita ya belajar terus gitu supaya inovasi ini langsung kita serap, ya langsung kita lakukan. Kalau misalnya kita telat ya kalah lah sama seller lain. Minimal Berarti 8% sih komisi Minimal 4% ya? afiliator, iya. berapa persen? Yalah, kalau 1% kasihan jualan 100.000 cuma dapat 1.000 perak, nggak cukup parkir. Nah, Kak Wina pernah coba nggak kalau affiliate di Shopee itu di set 4 atau lebih tinggi dari itu atau lebih rendah dari itu, efek nggak sih? Affiliate-nya kenapa kok? Kalau di set tadi kan minimal 4% ya affiliate-nya. 8. Oh, 8. Di KOL. Shopee-nya 8. KOL, yang KOL ya kok? KOL yang di Shopee atau di mana? Shopee, Di TikTok. Shopee. Oh. Nah, bisa dijelasin nggak apa yang dilakukan sama fitur KOL itu? Dari RM-nya yang nawarin. Oke. Kita pilih KOL siapa, terus nanti kita mau kirim barang berapa, maksimal 5. Iya. Komisinya minimal 8. Berarti ini sama influencer, jaringan influencer Shopee ini beda? Beda. Kalau jaringan influencer kan kita tinggal buka kayak ke siapa aja kan, open public itu, terus open sample, terus nentuin set komisinya. Kalau ini udah ditentuin komisinya minimal 8% itu. Cara mereka jualin barang kita gimana sih KOL itu? Live. Di Shopee? Mm-mm. Oh, nah ini mungkin pertanyaan teman-teman ya. Kok ada streamer-streamer yang live di Shopee tapi nggak punya toko? Nah, ini memang mereka adalah KOL ya. Jadi mereka tuh nge-live stream biasanya mereka mulainya kadang-kadang kalau zaman dulu sih bagi-bagi voucher atau bagi apa supaya followernya banyak. Lalu kalau mereka udah jualan followernya udah banyak, mereka mulai nge-live-in produk-produk orang ya dicantumin di keranjangnya mereka ya. Bener ya? Berarti orang untuk nge-live di Shopee itu nggak perlu punya toko, tapi bisa masukin keranjang barang-barang yang difavoritin sama dia. Bener ya? Termasuk artis-artis itu kan kok? Iya, termasuk artis-artis. Nah, berarti sebenarnya kalau kayak gini, kita sendiri sebagai toko bisa punya lebih dari satu akun yang nge-live toko kita. Bisa nggak? Dia live-nya di akunnya dia sendiri. Ya, bisa dong berarti ya. Kayak di TikTok kan mungkin bisa sampai 20 gitu ya, akun pemasarannya gitu ya. Berarti kita sendiri kalau di Shopee pun bisa punya hal yang sama ya? Dia buatnya gitu. Oke. Menarik ya. Nah, kalau untuk kirim sampel sendiri, pernah kirim sampel lewat dashboardnya Shopee nggak? Pernah. Disupport gratis ongkir sama Shopee. Oh gitu? Mm-mm. Caranya gimana? Tinggal diklik, ada yang minta sampel, tinggal diklik, lalu tinggal di print alamatnya gitu. Gratis ongkirnya dari Shopee? Iya. Gratis kemarin kita. Kayaknya ada maksimalnya deh, tapi berapa kali gitu? Atau berapa itu ya? Berapa kreator? Ini bisa di-track nggak? Apakah mereka beneran kerja atau enggak? Bisa. Kan kelihatan ini dari itu siapa? Dari kreator mana? Jadi nanti munculnya bukan di KOL, tapi di dalam dashboard JIS kita, mereka udah jualan atau belum gitu? Komisinya bisa di-set spesial buat mereka nggak? Kayak di TikTok yang bertarget itu ya? Iya. Kayaknya belum. Kalau bisa. yang spesial buat mereka belum tahu sih. Oke, siap. Rika, silakan. Apa ya?
nanya, mau nanya mulai dari awal lagi deh gitu ya. Kenapa sih dari Miracle Water, terus dari satu produk gitu ya bisa jadi 1000 gitu. Itu kan kayak perjuangannya berat banget. Nah ini mau dong cerita-cerita. Oh, Karena jualannya karena memang Miracle kan Water, sekarang Kak. Makanya semua itu miracle akhirnya. jadi 1 jadi 1000 ya. Iya. Jadi 1 jadi 1000. Karena sekarang life cycle produk kecantikan itu cepet banget. Jadi kan di awal bilang momentum ya. Jadi detik sekarang misal viral, besok bisa jadi nggak viral. Jadi kita mesti berarti tetap cari produk baru produknya ganti-ganti atau yang ditambah? viral. Tambah. Kalau yang udah nggak sama sekali ya nggak kita restock. Oh. Kalau yang udah trafficnya udah nggak ada. Nah, sekarang mau tanya lagi ya, dari 1000 produk itu kan ada yang brandnya besar gitu kan, ada yang brandnya nggak terlalu terkenal gitu ya. Nah, ada nggak sih suka duka buat brand yang besar ini kayak gimana, brand yang nggak terkenal juga kayak gimana nih suka dukanya? Lebih gampang yang mana sih jualannya gitu? Suka dukanya ya, kadang tuh ada yang cerita gini loh. Apa? Kan ada satu brand ini dari Jombang kan, tahu nggak sih Jombang? Anak Jaksel tahu nggak Jombang? Tahu. Jombang kan itu tempatnya Gus Dur ya? Ya, tahu. Gitu. Jadi ada satu brand dari Jombang itu yang sebetulnya Wina juga nggak tahu ini brand apa, juga nggak pernah dengar. Cuman kan dibawa sama distributor, jadi ada salesnya gitu. Terus ya udah kita tuh open kok. Sebetulnya kita menurut sales dunia kecantikan itu adalah toko yang tahu dekat Kediri. Dunia kecantikan itu adalah toko yang lumayan welcome sama sales gitu. Jadi kita tuh nggak yang jahat terus jual mahal gitu sama sales sih nggak. Kita open ya. Kita kalau mereka tawarin barang ya kita listing gitu. Terus ternyata di listing, nah kata si distributornya itu brand ini cuman laku di tokonya Wina, cuman laku di dunia kecantikan. Nah, itu sukanya sih kalau jual brand yang bukan brand nasional ya. Wah ternyata kan maksudnya ya seneng juga. Ternyata dia nggak brandnya apa sih, salesnya sampai kayak seneng banget gitu karena dia bukan brand yang gede banget dan bukan, maksudnya udah almost hopeless karena mungkin nggak ada yang mau jualin ataupun nggak terjual juga. Tapi dia bilang di tokonya Wina ini dapat algoritmanya yang dapat itu di tokonya Wina gitu. Nah itu suatu kepuasan tersendiri sih. Masih ada brandnya sampai sekarang? Ada. Bagus Ada. penjualan. Bagus. Di Lazada bagus. Sama di TikTok. Untuk standarmu bagus atau untuk standarnya dia bagus? Pokoknya menurut si distributor itu kan punya banyak seller juga kan. Dia kan punya banyak toko. Nah si distributor itu bilang di toko-toko yang besar itu dia nggak laku brand ini. Gitu. Tapi entah kenapa di tokonya Wina dapat algoritmanya gitu katanya. Wah, pantas kamu ada 1000 SKU nih. Setelah live kita malam hari ini ya, kamu akan datengin sama sales-sales yang lain saya rasa. Wis. Jualin dong kosmetik saya Dunia gitu. kecantikan ini baik sebenarnya ya. Mau ditawarin apa aja dicoba sama dia ya. Iya, soalnya mereka tuh kasihan katanya kalau di toko lain misalnya tuh udah janjinya susah, terus digalakin gitulah. Digalakin. Terus kalau itu tadi yang brand apa lokal ya, yang mikro lah. Kalau yang brand besar sukanya ya dapat reward. Suka dapat reward deh. Kan tadi suka duka kok. Oh. Sukanya dapat reward kan. Banyak nih penjualannya Rika nih kalau kayak gini. Suka dapat Iya nih, reward. udah kemana Kalau aja brand nih.
besar kan mereka buat itu apa kayak reward tahunan gitu atau reward quarteran gitu. Iya, iya, iya. Terus dukanya ya banyak kompetitor. Oke. Berarti suka dukanya ya. Sebenarnya kalau boleh dipilih enakan jual barang brand yang kecil karena kompetitornya nggak banyak. Terus kalau ini hubungannya langsung ya, maksudnya kita jadi supplier yang penting buat mereka ya. Kalau brand Nah, gede kan ya iya, nggak penting lah ya buat mereka ya. iya, benar. Ya, tapi masih bisa banget loh guys ya. Apalagi kalau teman-teman itu jualannya bukan di kota-kota yang gede ya. Surabaya aja kalau kawinnya masih bisa ya, tapi kawinnya kan mulainya juga udah lama ya. Bukan ini proses 1 bulan 2 bulan jadi nih ya teman-teman ya, dari miracle water loh istilahnya ya. Jadi ini adalah sebuah keajaiban teman-teman ya kalau kita melihat ya dari 1 jadi 1000 ya. Pasti ada prosesnya ya, dan kalau teman-teman lihat tuh orangnya rajin ya kan. Semua sales diterima sama dia ya kan, karyawannya suka lembur ya tanpa disuruh ya, terus ya banyak lah ya, ini perjuangannya banyak lah, karena jangan lihat udah kelihatannya baik ketawa-tawa ya, tapi saya rasa ini apa yang dilakukan di balik layar tuh banyak ya, dan plusnya lagi Wina masih saat ini masih jadi dosen loh teman-teman. Jadi ilmunya pasti update terus ya, Bu dosen. Networknya juga kan. Wah, networknya juga. Ya, kenapa? Ya, kalau teman-teman nanya kenapa sama saya, ini pertanyaan yang bagus sekali teman-teman ya. Karena Kawina ngikut Marketplace Expert Class ya. Benar. Ya, ikut Marketplace Expert Class. Marketplace Expert Class itu apa? Nah, teman-teman, ini bertanya ke orang yang tepat ya. Marketplace Expert Class itu apa, Om Sugeng? Saya nggak tahu suara saya udah bener belum ya, karena Udah, sekarang aman. Makanya saya nanya ya, Marketplace Expert Class itu apa, Om? oke. Kapan kita ngadainnya? Ya. Jadi bagi teman-teman ya, di penghujung akhir tahun ini kita sengaja mengajak teman-teman di bulan awal Oktober, karena kita mau persiapan untuk 11-11 dan 12-12. Nah, di sana nanti kita 2 hari full akan belajar Shopee, bukan dari basic, tapi kita akan mengajarkan hal-hal yang bersifat fundamental, dan nantinya sampai di materi yang advance. Nah, tentunya akan ada update di mana tahun ini dinamikanya cukup berbeda, cara bermain di Shopee berbeda. Mungkin salah satunya live yang akan kita bahas juga, tapi juga tentunya di sini cara beriklan. Nah, tadi Wina udah bilang ya bahwa produk yang harganya lebih mahal tapi diiklankan lebih laku. Nah, saya sendiri ya, karena saya banyak pegang toko klien, saya baru-baru ini mendapati bahwa sekarang iklan di Shopee yang spesifik pun bagus loh teman-teman. Kata kuncinya spesifik bagus juga. Nah, itu salah satu yang akan kita bahas nanti, ternyata dengan menggunakan kata kunci yang spesifik pun kliknya bisa banyak dan hasilnya banyak. Jadi kita merasa sekarang dinamikanya banyak sekali, sehingga kita ingin berbagi dengan teman-teman update perubahan, walaupun mungkin terkesannya kecil, tapi itu ketika kita lakukan akan bahas satu perubahan yang cukup signifikan untuk toko Anda. Nah, dalam Marketplace Expert ini dalam 2 hari kita akan bahas secara utuh. Kenapa kita sampai 2 hari? Karena utuh, dari materi yang sifatnya pertama traffic organik, sampai nanti dengan analisa data. Nah, di sana kita akan kumpulkan jadi satu kesatuan, plus tahun ini kita akan upgrade juga untuk kemasannya, di mana nanti teman-teman akan banyak praktek. Jadi nanti kita akan kelompokkan dalam satu kelompok-kelompok kecil, dan di sana ada mungkin beberapa toko yang kita gunakan untuk studi kasus, dan teman-teman bisa tahu kira-kira nanti dari praktek itu apa yang menjadi permasalahan toko teman-teman. Jadi harapan kita nanti teman-teman ikut tidak hanya sekedar dapat ilmu, tidak hanya menerima materi dari kita, tapi pulang pun membahas solusi. Karena saya yakin teman-teman di sini yang mengalami permasalahan di tokonya sebenarnya tidak hanya menginginkan sebuah teori, tapi mungkin sebuah solusi. Nah, kita berharap di sana dengan kita nanti mengerti apa yang menjadi kendala teman-teman, kita bisa memberikan solusi yang sesuai. Seperti itu sih gambarannya teman-teman ya. Nah, gimana caranya kalau mau daftar nih, Karika? Gampang banget, tinggal DM salah satu dari kita ya, Om Botak, saya, atau Kak Sugeng, atau langsung aja daftar di Bitly Expert Class 2023 yang udah dipin di bawah ini.
Ya, dan kita tunggu ya teman-teman ya, karena ya saya yakin sih, kita percaya sih kalau setiap yang datang ke kita ini jodoh-jodohan sih teman-teman. Kalau saya percaya gitu. Ya jodoh-jodohan teman-teman, karena kita melihat ya, hubungan bisnis atau hubungan networking atau ini kan memang kita harus effort ya. Dan saya sebenarnya melihat hal itu di Kawina banget sih. Kawina ini kalau saya lihat ya, dari kelas yang di Surabaya, dia tuh effort datang ke pas acara saya Marika ikut ke Shipper tuh, dia datang sendiri pakai bajunya Marketplace Expert Class ya. Itu sebuah effort banget loh. Itu nggak janjian kan ya, bener-bener nongol kucuk-kucuk, halo katanya. Dia sampai Jakarta. ini kayak pernah lihat tapi siapa ya, ini saya Wina. Oh iya ya, jadi kita kan masih sempat makan kan malam-malam kan dari sana. Terus juga waktu saya mau Sugeng ngadain acara di Solo, dia juga bawa rombongan datang ya dari Surabaya. Saya sih sangat berkesan ya sama orangnya, maksudnya benar-benar effort, dan terbukti dari hubungannya sama dia pun kita juga baik ya, karena kita melihat ya orangnya memang ya nama network ya, kita take and give ya teman-teman. Kalau saya bilang ya, kita ada yang kita berikan tapi juga ada kita juga bisa terima juga. Dan kita melihat ya, kalau dari si Kawina sih orangnya ya oke, memang effort buat networking dan cari ilmu kemana-mana. Makanya kalau memang tokonya sekarang juga bisa dibilang masih bisa berkembang dan beradaptasi, ya itu karena effortnya dari seller. Dan ini adalah, ya kalau menurut saya ya tipe-tipe seller yang nggak mengeluh sama perkembangan zaman, tapi terus berubah dan berevolusi, dan itu yang akan membuat teman-teman tuh bisa survive di sini ya. Dibandingkan sama, maaf ya, teman-teman yang cuma bilang, aduh sepi sekarang, ya traffic di Shopee kenapa ya, aduh jualan online marketplace fee-nya udah gede, aku tuh nggak bisa ya, soalnya prinsipal semua turun gunung ya. Tapi pasti akan selalu ada peluang ya. Mungkin ya kategorimu lagi turun ya, mungkin barang yang kamu jual lagi turun, tapi akan ada peluang di tempat lain ya. Tinggal kitanya ini mau effort atau enggak buat cari, karena saya percaya ya peluang itu datang ke orang yang rajin sih ya sebenarnya, bukan orang yang duduk-duduk diam santai aja ya. Dan saya sih jujur saya suka banget gitu Iya, ya. dan Jadi teman-teman ya, lanjut Om Sugeng ya. yang Wina ini cukup unik ya. Kalau mungkin Om Buta ingat, dia kan pertama kali ikut kelas kita hanya ikut hari kedua loh. Karena dia terlambat. Ingat gak? Ini Jadi dia hanya ikut hari kedua. Cuma satu hari aja Om. Iya, ya kan? Tapi dia maksudnya merasa bahwa nggak apa-apa, satu hari cukup, yang penting dapat ilmu baru. Waktu itu kan dia ngomong seperti itu ya. Dan akhirnya hari kedua dia nongol. Keren juga dia, cuma satu hari aja dia ikutnya. Iya. Jadi belain Om. Emang dapat apa aja sih dari marketplace expert class yang kemarin? Cara baca data. Terus maksimalin semua fitur-fiturnya Shopee. Itu juga biasanya kan kita paling yang dilihat cuman bagian pesanan saya. Tapi kayak ya omset. Tapi gimana cara ngebesarin basket size, terus penggunaan voucher-voucher sampai ke penghitungan itunya, iklannya juga kan ada. Terus semua yang di promosi saya juga dijelasin semuanya, bertiga keren-keren lah pokoknya. Suhu sepuh. Ngeri, kayak tua banget. Sepuh. Masing-masing Ya, tuh sesepuh dari yang pakai bertiga tuh topi. punya bertiga itu punya kelebihan sendiri-sendiri loh, dan kayak apa ya, punya skillnya tuh beda gitu. Jadi yang diomongin pun enak dengerinnya bertiga. Kan waktu hari kedua pun tetap bertiganya ngomong gitu. Jadi Mantap. memang dengerin ketiganya. Ya. Sip. Thank you banget Kak Wina udah boleh sharing-sharing ya malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita berjodoh ya teman-teman ya, nanti kita bisa ketemu di Jakarta ya.
Tanggalnya teman-teman save the date ya. Ini teman-teman bisa lihat di Bitly Expert Class 2023. Atau teman-teman bisa datang tanggal 5 sampai 6 Oktober di Tangerang acaranya. Acara di BSD teman-teman di Hotel Trembesi. Di sana udah kita siapkan fasilitasnya oke banget ya. Dan ini kedua kalinya kita ada acara di sana. Terakhir juga di Tangerang di sana. Tapi intinya apa yang kita siapkan ini spesial. Ya, khusus buat teman-teman yang memang ingin bertumbuh bareng-bareng dalam komunitas Marketplace Expert Class. Ya, kita tunggu teman-teman dan juga tetap semangat ya, jangan menyerah, terus beradaptasi seperti Kak Wina dalam tokonya Dunia Kecantikan. Mudah-mudahan teman-teman punya semangat yang sama malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di IG Live kita berikutnya. Bye-bye. Thank you, Wina. Thank you, Thank you. Po. Thank you, Ji.